Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Adilari Hadatul Aishi, NPM 1001001-022063, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil artikel penelitian saya untuk Spesial dengan judul Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 68 garis miring DSN MUI garis miring Romawi 3 garis miring 2008 pada kredit usaha rakyat Kur Syariah tanpa jaminan pegadaian. Studi kasus Pegadaian Syariah Cabang Pajajaran Bandung dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Iwan Permana SSY MSY dan Ibu Lizi Zulhijjah SHMH. Adapun latar belakang penelitian ini, yaitu karena lembaga keuangan memainkan peran penting dalam menjaga kelangsungan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Pegadaian sendiri merupakan salah satu lembaga keuangan yang cukup banyak digunakan di Indonesia. Nah, selain pegadaian konvensional, ada pula pegadaian syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu kegiatan pembiayaan di Pegadaian Syariah yaitu KUR Syariah. KUR Pegadaian Syariah ini adalah fasilitas pinjaman tanpa jaminan agunan kepada rahin atau nasabah yang memiliki usaha produktif untuk pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu berdasarkan akad rahan. Nah, KUR Syariah Pegadaian ini dalam praktiknya menerapkan akad rahan tasjili. Rahan tasjili merupakan jaminan dalam bentuk barang atas utang, di mana yang diserahkan kepada bertahin adalah bukti kepemilikan barang jaminan. Sementara fisiknya tetap berada di tangan rahin. Pegadaian Syariah sendiri mengklaim bahwa KUR Syariah ini tanpa jaminan, sehingga hal tersebut menjadi tanda tanya. Apakah produk syariah tanpa agunan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68, garis miring DSN MUI, garis miring Romawi 3, garis miring 2008, tentang rahan tasjili. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana prosedur pemberian fasilitas kredit usaha rakyat syariah di Pegadaian Syariah Cabang Pajajaran. Yang kedua, bagaimana analisis Fatwa Nomor 68 garis miring DSN MUI garis miring Romawi 3 garis miring 2008 terhadap kredit usaha rakyat syariah tanpa jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Pajajaran. Adapun tujuan penelitian ini adalah, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian fasilitas kredit usaha rakyat syariah di Pegadaian Syariah Cabang Pajajaran. Yang kedua, untuk menganalisa Fatwa DSN MUI nomor 68, garis miring DSN MUI, garis miring Romawi 3, garis miring 2008, terhadap kredit usaha rakyat syariah tanpa jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Pajajaran. Adapun landasan teori yang saya gunakan, yang pertama ada Fatwa DSN MUI, yang kedua itu ada Rahen, adapun kredit usaha rakyat. Nah, adapun metode penelitian yang penulis gunakan, yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif empiris. Jenis data sumber penelitian ini ada dua, yaitu data primer, sumbernya melalui observasi dan wawancara. Yang kedua, data sekunder, sumbernya melalui kajian literatur dan dokumen bahan hukum terkait penelitian ini. Adapun pengumpulan data primer dikumpulkan secara observasi dan wawancara di Pegadaian Syariah. Dan yang kedua, data sekunder melalui dokumentasi seperti fatwa-fatwa dan lain-lain. Adapun metode analisis data, penulis menggunakan deduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil dan pembahasannya, prosedur pemberian fasilitas kredit usaha rakyat syariah di Pegadaian Syariah Cabang Pajajaran. Untuk persyaratannya, yaitu ada fotokopi KTP yang sudah terdaftar atau terverifikasi, fotokopi KK, fotokopi buku nikah bagi calon nasabah yang sudah menikah, surat keterangan domisili, jika alamat tinggal dengan KTP berbeda, memiliki rumah tinggal yang dibuktikan dengan PBB, sahaya matres HGB, fotokopi nomor induk usaha, NIB, atau surat keterangan izin usaha seperti IUMK, ISIUP, SKU yang diperoleh dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian ada fotokopi rekening listrik, PDAM, atau telepon, dan dokumen lain yang dibutuhkan. Adapun cara pengajuan kurs syariah ini, yaitu yang pertama Rahim mengisi formulir pengajuan, kemudian Rahim menyerahkan dokumen persyaratan, kemudian dokumen Rahim diverifikasi oleh petugas. Setelah itu petugas melakukan survei ke tempat tinggal dan tempat usaha Rahim, kemudian menandatangani akad kredit secara syariah. Rahim menerima pencairan dana kur, lalu Rahim mengansur setiap bulan sesuai tanggal jatuh tempo. Nah, ketika melakukan survei, petugas itu akan meneruskan setiap aset usaha yang dimiliki oleh nasabah. Nah, aset usaha ini dicantumkan ke dalam surat register aset usaha, eh, yang nantinya akan disertakan dengan SKU dan NIB sebagai agunan. Nah, sebelumnya, seperti yang sudah dikatakan pada slide sebelumnya, bahwa kurs syariah Pegadaian ini tidak sepenuhnya berjalan tanpa jaminan. Nah, jaminannya itu diambil dari usaha rahim yang dibuktikan dengan NIB dan SKU beserta register aset usahanya. Nah, sehingga analisis fatwanya, yang pertama, praktiknya Rahim hanya menyerahkan bukti kepemilikan berupa SKU, NIB, surat pencatatan aset usaha, dan surat kuasa. Nah, hal ini sejalan dengan ketentuan khusus lahan tasili pada fatwa DSN MUI nomor 68. Yang kedua, penyerahan agunan tidak membuat pengalihan kepemilikan kepada murtahin. Hal ini dibuktikan dengan penyerahan bukti kepemilikan berupa NIB dan SKU yang tetap atas nama Rahim. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan khusus lahan tasili pada fatwa DSN MUI nomor 68. Kemudian yang ketiga, Rahim memberikan surat kuasanya kepada Pegadaian Syariah dalam pelaksanaannya berdasarkan akad kurs syariah. Rahim telah menandatangani jaminan fisik berupa aset usaha sebagaimana tercantum dalam surat pencatatan aset usaha sebagai bangunan kurs syariah. Apabila Rahim tidak dapat memangsur atau terjadi dewan prestasi, maka segala aset usaha yang tertuang dalam register aset
usaha tersebut akan dijual oleh pihak pegadaian. Nah, ketentuan tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 68. Yang keempat, barang rahim harus dimanfaatkan dalam batas kewajaran sesuai perjanjian yang tertuang. Salah satunya dalam surat perjanjian kontrak Pater Hantas Ini juga sejalan dengan syarat sahnya Rahan Tasdili dalam Fatwa Nomor 68. Yang kelima, ada dalam pembiayaan kurs syariah, Pegadaian Syariah Cabang Pajajaran menetapkan muknah pada surat atau sertifikat kepemilikan yang sah untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang yang harus ditanggung oleh lain. Selain itu, muknah dapat dikenakan untuk biaya administrasi dan biaya lainnya. Nah, penetapan muknah di atas telah sesuai dengan ketentuan Rahan Tasdili dalam Fatwa DSN MUI Nomor 68. Yang terakhir, setelah disetujui, PT Pegadaian Syariah akan memberikan tabel angsuran, di mana biaya asuransinya Rahan Tas ditanggung oleh rakyat sendiri. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan khusus Rahan Tasdili pada Fatwa DSN MUI Nomor 68. Nah, berdasarkan hasil analisis tadi, kredit usaha rakyat syariah Pegadaian di Pegadaian Syariah CPS Pajajaran Bandung telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Perihal Pegadaian yang mengklaim tidak adanya jaminan pada kurs syariah ini, yang faktanya agunan pokok kurs syariah adalah usaha rahim ini yang dibuktikan oleh NIB dan SKU disertai dengan register aset yang telah disepakati kedua belah pihak. Memang hal tersebut cukup bertentangan dengan konsep mauquf adawiyah, di mana tidak transparan perihal ketentuan jaminan sehingga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi rahim atau nasabah. Itu yang bisa saya presentasikan mengenai artikel skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.